Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fan pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, dari mulai Sabang sampai Merauke berjajar pulau Telur, sambung menyambung menjadi satu untuk menonton BHSI. Dan salam dari saya buat penggemar BHSI dari Tasik, Bandung, Sumatera, dari mana saja. Mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang telah kita ketahui, jikalau buku harian seorang istri malam tadi sangatlah seru dan sangatlah menegangkan, apalagi darah kita semakin naik setelah Nana diganggu terus sama si Kelvin dan si Tony CS, termasuk si Priska, si wanita yang sangat jahat. Namun sinopsis yang akan datang, Nana akan berubah menjadi seorang pemberani, seorang yang sangat tegas untuk membela anaknya Junior. Namun sebelum melanjutkan menonton sinopsis buku harian seorang istri ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya supaya berkembang dan supaya berlangganan. Oke pemirsa, seperti yang telah kita ketahui, kalau tadi malam si Tony CS dan kawan-kawan yang disuruh oleh si Priska yang menyerbu tempat geng Cakar Pink, yang dimana disitu ada Nana, Junior, dan Neta yang merasa ketakutan oleh grup si Tony CS, yang dimana mereka menggerung-gerung motornya, bahkan menyuruh keluar kepada Nana untuk memberikan Junior. Nana dan Neta pun merasa kaget jikalau di luar banyak suara motor. Akhirnya Neta pun keluar sambil nolol. Oh, ternyata itu adalah si Tony CS dan kawan-kawan. Lalu dia bilang kepada Nana, "Lalu bagaimana ini? Tenang nak, jangan takut, biar saya yang lawan mereka." Namun di saat itu kebetulan Pasha dan Nula lagi melewat ke situ, dan Pasha pun merasa kaget jikalau di tempat geng Cakar Pink banyak teman si Tony CS, dan akhirnya Pasha pun melawan kepada mereka, membantu Nana. Begitu pula dengan geng Cakar Pink yang melawan para penjahat itu. Akhirnya para penjahat itu agak sedikit kecapean, kelelahan karena melawan geng Cakar Pink termasuk Pasha. Lalu Lula yang bersama Pasha akhirnya masuk ke dalam untuk melihat keadaan Nana. Junior takut ada apa-apa. Namun alhamdulillah Nana masih selamat bersama Junior. Namun sebelum Lula masuk ke dalam, ternyata Nana sudah dikontrol oleh si Tony CS, yang dimana Nana bersama Junior. Si Tony CS pun memaksa untuk memberikan Junior. Kalau tidak diberikan, Nana akan dibunuh. Akhirnya Nana pun dikepet beberapa kali. Lalu Nana pun melawan si Tony CS hingga perutnya kesakitan, dikepet lagi oleh si Tony CS, si Nananya. Lalu datanglah Pasha. Di situ Pasha pun berkelahi dengan si Tony CS sampai habis-habisan. Akhirnya si Tony CS pun mampret kabur karena kalah oleh si Pasha. Gak lama kemudian Dewa pun datang. Bahkan bukan sekedar datang, tapi Dewa pun turun untuk membantu geng Cakar Pink yang lagi masih berantem. Akhirnya Dewa pun membantu geng Cakar Pink yang sedang ribut bersama kawan-kawan si Tony. Akhirnya para penjahat pun kalah hingga lari terbirit-birit. Gak lama kemudian Dewa memanggil-manggil Nana. Nana pun merasa ketakutan yang bersama Pasha dan Lula di dalam, takut ketahuan jikalau dirinya yang telah membawa Junior. Lalu Pasha dan Lula yang sudah mengetahui kalau Junior ada di tangan Nana, akhirnya Pasha dan Lula pun membawa Junior ke belakang karena takut ketahuan oleh Dewa. Dewa pun masuk dan berbincang-bincanglah di situ berdana bersama Nana. Singkat cerita, Dewa pun
mengajak Nana untuk menjenguk Nenek Ratu yang masih terbaring di rumah sakit yang gara-gara si Kelvin. Akhirnya Nana pun berangkat bersama Dewa sambil berpegangan. Tibalah Nana di rumah sakit. Nana pun langsung masuk ke ruangan Nenek Ratu, dan di situ Nenek Ratu pun agak sadar sedikit. Nana pun membisikkan pembicaraan dirinya kepada Nenek Ratu. Nenek Ratu tahu soal apa. Di sisi lain, Bu Parah dan Sylvia yang ada di situ, mereka pun menanyakan keberadaan tentang Nenek Ratu kepada dokter. Tapi kata dokter, alhamdulillah Nenek Ratu rada mendingan. Begitu juga sikap Bu Parah dan Sylvia yang masih judes terhadap Nana. Akhirnya Nana pun pulang. Namun setiba mau pulang, Dewa yang mengantar Nana untuk pulang ke rumahnya. Namun Bu Parah yang melarang Dewa, tapi Dewa yang tetap kekeh untuk mengantarkan Nana, karena Nana bisa datang ke rumah sakit pun dibawa oleh Dewa. Akhirnya Dewa pun mengantarkan Nana ke tempat King Cakarping. Setiba di tempat King Cakarping pun Dewa pulang. Di situ Nana berbicara dalam hatinya, kalau saja Dewa sudah berubah sifatnya Dewa, mungkin saya akan mengasih tahu jika Junior ada di tangan saya. Itu kata Nana. Di sisi lain, Fajar yang mendatangi si kakek Arman sebagai pelukis itu, dia lalu berbincang, bahkan mengatakan kepada Fajar jikalau dirinya mau merayakan pameran lukisan, yang dimana pameran lukisan itu akan diberi nama dengan nama Pameran Diana. Fajar pun merasa kaget mendengar kata Diana. Kalau ternyata Diana itu keluarga dari Nana. Bahkan lukisan Bu Diana pun ada di belakang Fajar, namun Fajar yang tidak melihatnya. Gak lama kemudian Fajar pun pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Nana yang setelah habis pulang menjenguk Nenek Ratunya, pas tiba di tempat geng Cakarpin, dia teringat terhadap Priska. Ternyata Priska lah dibalik dalang semua ini yang ingin menghancurkan dirinya bersama Junior. Lalu gak lama kemudian datanglah Neta. Nana pun menitipkan Junior kepada Neta sambil mengambil tongkat. Neta pun merasa heran, kaget. Mau kemana Nak? Katanya ada keperluan. Kok bawa-bawa tongkat? Diam aja, jangan pingin tahu. Akhirnya Nana pun pergi. Gak lama kemudian ternyata Nana ke rumah Priska. Pas masuk ke rumah Priska, barang yang ada di situ langsung dipungkul sambil bilang, kamu jangan macam-macam terhadap saya. Kalau kamu macam-macam terhadap saya dan Junior, kamu akan seperti barang yang ada di sini, akan saya rusak, akan saya hancurkan berkeping-keping. Itu kata Nana sambil memukul Priska. Priska pun histeris, ketakutan sambil menjerit-jerit, tolong kepada Nana, maafkan aku Nana, kata Priska. Bahkan Nana pun bilang, kalau kamu macam-macam terhadap saya dan Junior, saya akan laporkan kepada Dewa, bahkan sekalian ke kantor kepolisian. Priska pun merasa ketakutan, takut seperti nasib si Kelvin yang dipenjara seumur hidup sampai gila. Oke pemirsa, itulah cerita sinopsis BHSI tadi malam. Bagaimanakah kisah selanjutnya soal si Priska yang terus dicecer oleh Nana? Tonton terus BHSI di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.